Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang latihan soal terkait fungsi. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Di sini kita disuruh menunjukkan mana yang merupakan fungsi. Oke, yang pertama kita pahami adalah kalau di domain atau daerah asal yang pertama itu tidak boleh bercabang, sehingga ini sudah otomatis salah. Kemudian yang lain adalah bagian yang nomor 1. Jadi untuk yang A sebagai daerah domain gitu ya, itu tidak boleh kosong, sehingga yang 1 itu salah juga. Sehingga jawaban yang tepat adalah 3 dan 4. E. Selanjutnya untuk daerah kedua yang merupakan pasangan berurutan berikut ini yang merupakan fungsi. Oke, intinya adalah bagian domain atau bagian yang depan itu tidak boleh memiliki angka yang sama. Ini ada 1, 2, 3 masih aman. 1, 2, 4. Kalau 1, 2, 4 artinya angka 3-nya hilang ya. Dia tidak memiliki pasangan sehingga salah. Di sini 1, 2, 3, 3 double salah. 1, 2, 3, 4 masih mungkin. 1, 1 ini tidak mungkin. Oke, kemudian kita cek, sebentar. Di sini kita udah diketahui A-nya 1 sampai 4 dan B-nya A, B, C, D. Artinya yang A itu salah. Kenapa? Karena hanya sampai 3. Artinya yang 4 tidak berpasangan. Berarti yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya untuk nomor 3, panahnya ke sana ya. Ke arah sini. Artinya A atau domainnya itu adalah semua daerah yang A, berarti ada 3, 4, 5, 6. Kemudian codomain itu adalah daerah lawan semuanya, berarti 7 sampai 12. Kemudian ada juga istilah namanya range atau daerah hasil. Daerah hasil itu yang dipilih aja, daerah lawan yang sudah dipilih. Berarti ada 8, 9, 10, 11. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang E. Selanjutnya untuk nomor 4, jadi kita punya fx itu adalah min x kuadrat plus 1. Daerah asalnya adalah 1 itu masuk, kita masukkan f1 sama dengan, berarti ini 1 plus 1 sama dengan 2. Kemudian f2 kita masukkan min 2 kuadrat berarti 4 ya, 4 plus 1 berarti 5. Kemudian F3 berarti 9 plus 1 sama dengan 10. Dan yang terakhir F4 itu berarti 16 plus 1 sama dengan 17. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Selanjutnya nomor 5, di sini ada dua fungsi, di mana yang pertama X-nya itu harus kurang dari 2 dan yang satunya lebih dari 2. Sedangkan di sini X-nya itu adalah min 2. Artinya berarti min 2 itu kan kurang dari 2 ya, berarti kita akan menggunakan yang ini. Maka 4 min 2 kali min 2 sama dengan 4 plus 4 sama dengan 8. Berarti jawabannya T2. Selanjutnya untuk nomor 6, kalau di dalam kurung seperti ini, artinya yang di dalam kurung itu harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga 2x min 6 punya syarat harus lebih dari sama dengan 0. Lalu kita bisa pindah ruas seperti ini, maka didapatkan seperti ini. Maka opsi jawaban yang tepat itu yang mana? Yang B ya, x-nya harus lebih dari sama dengan 3. Berarti yang B. Kemudian untuk pecahan, ingat syaratnya di materi kemarin, kalau pecahan bagian yang bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya 3x plus 9 tidak boleh sama dengan 0. 3x tidak boleh sama dengan min 9. Berarti x tidak boleh min 3. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 8, x kuadrat min 16 karena akar berarti harus lebih dari sama dengan 0. X kuadrat 16 x akar 16, artinya x lebih dari plus minus 4.
Oke, karena kita punya nilai plus 4 dan min 4, maka kita harus membuat garis bilangan. Kita tulis dulu di sini min 4, di sini adalah 4. Oke, nilai X-nya sekarang kita cek. Atau gini, sebentar, ini tuh lebih tepatnya mungkin seperti ini. X kuadrat min 16 itu bisa kita faktorkan menjadi X min 4 sama X plus 4, lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita bikin garis bilangan seperti ini. Ini kan berarti kan punya nilai X4 atau X sama dengan min 4 ya. Oke. Nah, setelah dibikin garis bilangan, kita tentukan daerah positif dan daerah negatif dengan cara kalian ambil nilai yang ada di sisi sini, misalkan min 100 gitu ya. Min 100 kan di kirinya min 4. Masukkan min 100 ke dalam fungsi ini, berarti min 100 min 4 hasilnya adalah negatif, dikali min 100 plus 4 juga negatif ya, berarti negatif dikali negatif hasilnya positif. Oke, artinya apa? Artinya daerah di kirinya min 4 itu positif, berarti yang tengah otomatis negatif, yang kanan itu positif, jadi selang-seling. Nah, kemudian kita harus menentukan mau ambil atau mau memilih yang positif atau yang negatif melihat dari syarat ini. Syaratnya kan harus lebih dari sama dengan 0. Lebih dari 0 itu berarti ada 0, 1, 2, 3, 4 positif semua ya. Sehingga kita pilih yang positif. Seperti ini. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang dadu, di mana X kurang dari min 4. Kurang dari itu berarti arah kiri ya, bener ya. Kemudian X-nya lebih dari 4, berarti yang arah ke kanan. Oke, sampai situ. Selanjutnya untuk nomor 9 itu pecahan, jadi kita faktorkan X2 min 2X min 15 tidak boleh sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X min 5 sama X plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Nah, berbeda dengan yang soal nomor 8. Soal nomor 8 itu bentuknya adalah pertidaksamaan. Makanya kita membuat garis bilangan ketika nilainya itu ada 2, min 4 sama plus 4 contohnya. Nah, kalau di soal nomor 9 dia memang memiliki nilai 2 yaitu 5 sama min 3, tetapi simbolnya itu tidak sama dengan, bukan pertidaksamaan. Sehingga kita tidak membuat garis bilangan. Maka langsung saja jawaban yang tepat itu adalah yang D, di mana X tidak boleh sama dengan min 3 sesuai dengan ini dan tidak boleh sama dengan 5. Selanjutnya untuk soal nomor 10, di sini kan soalnya gabungan ya. Maksudnya gabungan gimana? Ada syarat untuk yang di atas di mana X min 4 harus lebih dari sama dengan 0. Artinya X lebih dari 0. Kemudian syarat yang kedua, kita faktorkan X min 2 7X plus 6 sama tidak boleh sama dengan 0, berarti kita bisa faktorkan X min 6 sama X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Artinya X-nya 6 dan X-nya tidak boleh 1. Setelah itu kita sebentar, yang ini pindah ruas ya 4-nya ya, menjadi seperti ini. Nah, jadi kita gambarkan garis bilangan biar lebih gampang. Jadi X-nya itu harus lebih dari 4. Lebih dari 4, misalkan ini 4 nih. Lebih dari sama dengan 4 berarti bulat penuh ya. Ke arah kanan. Lebih dari 4 kan mulai dari 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Lalu dia tidak boleh 6 bulat kosong ya, tidak boleh 6 sama tidak boleh 1. Nggak boleh tuh. Berarti garis bilangan yang tepat adalah yang B. X-nya lebih dari 4, nggak boleh 6 sama nggak boleh 1. Ada nggak? Nggak ada ya. Yang paling menyerupai adalah sebentar. Yang 1 ini tidak ikut. Jadi kalau ada 2 kayak gini kan kita sistemnya sistem arsir. Artinya gimana? Artinya untuk yang bawah, yang bawah itu boleh angka 1, boleh angka 0, negatif itu boleh semua kecuali 1 sama 6. Sedangkan untuk yang klausa kedua, untuk yang pembilang itu dia hanya boleh mulai dari 4, 5, 6, 7. Jadi kalau yang negatif itu nggak boleh, yang 0 juga nggak boleh. Nah, setelah itu kan harusnya kita arsir. Nah, yang di sini yang kena arsirannya itu baru mulai dari 4. Mulai dari 4 tanpa 6, terus nyambung lagi ke kanan. Sehingga yang tepat itu adalah X-nya mulai dari sama dengan 4 dan tetapi perlu diingat bahwa X-nya tidak boleh 6. Kurang lebih seperti itu.